Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang dalam tanda kutip perseteruan antara Habib Bahar bin Smith dengan Rabithah Alawiyah RA. Tepatnya disebut perdebatan atau eyel-eyelan. Entah ini settingan atau sebenarnya kita enggak tahu. Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah perihal ucapan kaum Ba'alwi bahwa seorang Habib lebih mulia daripada 70 kiai yang bukan Habib. Ini sudah tenar, sudah viral kemana-mana dan menjadikan polemik, menjadikan kegusaran, kemarahan warga muslimin pribumi Nusantara, terutama kiai-kiai dan santri-santri yang bukan berasal dari Ba'alwi, bukan Habib. Songong amat, sombong amat. Ada yang mengatakan katanya salah ucap. Ada yang mengatakan katanya redaksinya tidak begitu. Ada yang mengatakan kami tidak mengajarkan seperti itu. Dan lain sebagainya, denial, penyangkalan-penyangkalan yang intinya adalah menutupi apa yang terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun seperti sudah mafhum semuanya tentang doktrin-doktrin Ba'alwi ini tidak pernah lepas dari pengajaran-pengajaran. Walaupun dalam lisan dikatakan kami tidak pernah mengajarkan ini, kami tidak pernah mengajarkan itu, tetapi ternyata dalam setiap ceramah, dalam setiap pengajian, dalam setiap pembacaan kitab ada disebutkan kami tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi bohong. Kenapa? Seperti sudah dibahas pada video di channel ini, ada judul bernama University of Ba'alwi. Jadi di situ dikumpulkan beberapa doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran universitas lah begitu. Jadi semua doktrin itu tidak liar. Entah itu doktrin tentang sekufu, perempuan Ba'alwi tidak boleh menikahi lelaki pribumi, kemudian doktrin-doktrin Ahlul Bait yang diklaim sebagai Ba'alwi dan lain sebagainya, itu sudah lengkap ada dalam kitabnya. Seperti dalam kasus ini, Habib Bahar bin Smith tidak asal ngomong. Dia kekeh mengatakan bahwa ini ada dalam kitabnya Ba'alwi, yaitu Manhajus Shawi. Silakan dibuka kitabnya, kata dia halaman berapanya ada. Di situ dikatakan bahwa seorang Habib lebih mulia daripada 70 kiai. Ini fix sudah ada dalam doktrin Ba'alwi. Tetapi apa yang kita lihat bahwa Rabithah Alawiyah menyangkal itu semua. Bahkan terkesan mau cuci tangan, mau memisahkan antara Habib Bahar dengan Rabithah Alawiyah, mau memisahkan Habib Bahar dengan Ba'alwi. Seolah-olah yang bersalah adalah murni Bahar bin Smith, sehingga yang dihukum haruslah dia sendiri. Jangan bawa-bawa Ba'alwi, jangan bawa-bawa Rabithah Alawiyah. Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dan kita bantah. Perlu anda luruskan. Dan Rabithah juga harus tahu. Rabithah berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Shawi. Itu Manhajus Shawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, mana afdal? Syarifun atau alim yang aman berilmu? Satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Karena kita mengukur peran Rabithah Alawiyah adalah pertama
apakah Robitoh Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Syed Bahar bin Smith? Ada nggak Robitoh pernah belain dia nggak? Robitoh pernah kasih bantuan hukum nggak? Robitoh ini medianya nggak kecil. Ada media Robitoh Alawiyah yang official, ada Nabil TV, media resmi Robitoh Alawiyah. Pernah nggak Robitoh mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robitoh jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama nggak dengan Robitoh? Kalau misalnya Robitoh punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawiyah yang punya garisnya sendiri, pertama Robitoh harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu memilih jalan yang berbeda. Pernah nggak Robitoh menegur? Pernah. Sekali, 2 kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara, bukan warga Robitoh, gitu. Kalau warga negara ya hak dia untuk memilih mau berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan ormas manapun, mau nurut nggak nurut sama Robitoh. Memang Robitoh nggak punya kekuatan hukum. Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robitoh bisa menghukum sejauh mana. Gitu. Robitoh tidak bisa pecat dia, anggota pengurus juga bukan, pecat nggak bisa. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Atau juga yang dialawi dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azmat Khan tidak punya keturunan. Ya Robitoh membantah itu secara langsung. Tapi memang yang harus kami akui adalah, dan ini menjadi introspeksi penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, banyak sosok-sosok tersebut bahkan lebih besar di masyarakat, lebih besar cakupannya secara media reach-nya daripada Robitoh itu sendiri. Syed Bahar bin Smith itu hampir setiap hari ada beritanya di media mainstream. Apakah ada setiap hari berita media Robitoh Alawiyah di media mainstream? Tidak. Lalu yang diterima masyarakat yang mana? Yang paling banyak informasinya, yang paling sering ditonton sama masyarakat. Masyarakat lebih banyak tonton Syed Bahar bin Smith, bukan channel Robitoh Alawiyah. Jadi mana yang akan dipegang oleh masyarakat sebagai sampel, contoh, generalisasi dari habaib? Yang paling sering dilihat, yang paling sering ditonton. Perlu Anda luruskan, dan Robitoh juga harus tahu, Robitoh berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi, Baina Syaraful Ilm wan Nasab, atau Baina Syaraful Nasab wal Ilm. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syekh Abil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, man afdal, syarifun aw alim ya'mal bi ilmi. Siapa yang lebih? Jadi ana lagi bahas kitab, ana lagi buka kitab, lagi ngajar. Dan ini yang ngomong kitab, yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Ketika beliau ditanya tentang itu, Gembul itu dengar ini. Ketika beliau ditanya dalam kitab itu, man afdal, syarif aw alim ya'mal bi ilmi. Fataqa Rasulullah, beliau menundukkan kepala merenung. Farafa'a faqala syarifun. Beliau berkata, syarif yang lebih utama. Wa atau au syarifun jahilun afdal min sab'ina alim. Atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu.
Kalau memang anak, urusan sama anak, yang dianggap kontroversial ya anaknya. Ini licik, ini trik untuk cuci tangan dan melepaskan semua kesalahan pada Bahar bin Smith. Sementara Bahar bin Smith begitu itu, tumbuh seperti itu, berkata seperti itu, bertindak seperti itu adalah dalam pengetahuan Robitoh Alawiyah, dalam pengasuhan Robitoh Alawiyah, dalam keluarga besar Ba'alwi atau Alwiyin. Betul? Nah itulah, maka adu argumen ini meyakinkan kepada kita bahwa di antara mereka ada yang ingin cuci tangan, atau di antara mereka ada yang bersandiwara seolah-olah ini kesalahan elu aja, jangan bawa-bawa kita. Ya, ini akan saya akui sebagai kesalahan saya supaya klan Ba'alwi bersih, supaya Robitoh Alawiyah bersih. Oh, tidak bisa. Rakyat sudah cerdas, muslimin pribumi Indonesia sudah cerdas, bahwa semua yang dilakukan oleh para habib ini adalah sepengetahuan Robitoh Alawiyah, sepengetahuan keluarga besar Bani Alwi atau Ba'alwi. Jadi kalau sekarang mereka mau cuci tangan, itu bukan urusan kami, itu bukan tanggung jawab kami. Oh, tidak bisa. Karena dari awal pun kalau memang mau diambil tindakan, kalau memang itu salah, melanggar kode etik Robitoh Alawiyah, melanggar kode etik keluarga Ba'alwi, itu sudah ditindak dari awal. Tetapi buktinya sampai sekarang mereka tetap didukung, tetap dibiarkan, tetap dielulukan, dipuja-puja sebagai ujung tombak daripada Ba'alwi. Ketika mereka berjaya, mereka dielu-elukan, disanjung-sanjung. Ketika mereka terpuruk, mereka ingin cuci tangan, ingin disingkirkan. Kan itu nggak benar itu. Jadi sudahlah, Robitoh Alawiyah, RA ataupun klan Ba'alwi lainnya, akui saja apa yang dilakukan Habib-Habib selama ini yang mencoreng nama baik klan Ba'alwi adalah ulah daripada keluarga besar Ba'alwi sendiri. Termasuk di dalamnya pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, dawir-dawir dan lain sebagainya, mengaku-ngaku keturunan Nabi. Itu sudah hasil daripada doktrin keluarga besar Ba'alwi dan Robitoh Alawiyah. Jadi mulai saat ini jangan adalah seperti itu, saling menyalah-nyalahkan, saling cuci tangan, saling melempar seolah-olah Ba'alwi tidak salah, yang salah adalah oknum-oknumnya. Tidak bisa. Sekarang tidak ada lagi oknum, yang ada semua keluarga besar kena. Kenapa? Karena mereka yang memelihara dan membiarkan ini semua terjadi. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak akan muncul ketika mereka bisa mengendalikan orang-orang yang tidak baik di kalangan habaib ini, orang-orang yang suka berbangga-bangga dengan nasab, orang yang suka merendahkan pribumi Nusantara. Dulu mereka biarkan, tidak mengambil tindakan apa-apa, malah berbangga, sehingga akibatnya sekarang ketahuanlah bahwa itu memang doktrin daripada keluarga besar Ba'alwi. Jadi tidak boleh ngeles lagi, tidak boleh mengelak lagi. Kami semua sudah cerdas, kami semua sudah tahu bahwa inilah kesalahan kolektif berjamaah, dan kemudian ternyata setelah ditarik sebagai satu silsilah nasab, ini pun adalah kesalahan berjamaah. Jadi tidak ada lagi oknum saja yang diputuskan nasabnya. Dan memang tidak bisa, harus semua, satu rangkaian itu harus putus. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Semua sudah terbongkar akibat daripada ugal-ugalannya Habib-Habib yang akhirnya membongkar semua keluarga besarnya itu. Alhamdulillah. Jadi apapun pentas-pentas atau tampilan-tampilan perseteruan Habib A dengan Habib B, Habib C dengan Habib D, Habib D dengan Robitoh dan lain-lain, kita tidak terpengaruh. Kita tidak akan melihat oknum lagi. Tetapi ini adalah sudah sebuah jamaah, sebuah kesalahan kolektif yang harus ditanggung bersama. Begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.